Salam sejahtera umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 disebutkan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam sapaan pastoral kemarin, kita sudah bersama-sama merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Nah, ini menjadi titik berangkat dalam perjalanan iman kita ke depan. Artinya, secara status, identitas, atau kedudukan di hadapan Allah, maka kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan Allah dan Tuhan pasti akan menemani dan menyertai kita dalam perjalanan iman kita ini. Kita sama-sama tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam perjalanan iman ini ada banyak sekali godaan, tantangan. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha untuk menggoda dan membuat kita ragu tentang karya dan penyertaan Tuhan. Dia ingin kita kembali pada kehidupan yang lama dan menggoda kita bahwa kehidupan yang lama itu lebih enak daripada hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk menemani, untuk menyertai perjalanan iman kita ini. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal dan berdiam di dalam diri kita selama-lamanya. Itu berarti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika ada di dalam godaan dan tantangan yang sangat besar sekalipun, Roh Kudus tetap ada menemani kita. Dan juga tadi dalam ayat yang kita baca disebutkan bahwa kita dijadikan sebagai bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Karena kita bukan lagi menjadi milik kita, tapi kita adalah milik Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena namanya saja Roh Kudus, maka sudah terlihat dengan jelas karakteristik dari Roh ini, yakni kudus. Dia menguduskan kita dan Dia memimpin kita untuk berjalan di dalam kekudusan. Dia tidak akan mau berjalan di dalam dosa dan kenajisan. Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat untuk bisa melihat bahwa hidup di dalam kekudusan itu jauh lebih indah daripada hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa adalah hidup yang sia-sia, tapi hidup di dalam kekudusan adalah hidup yang bermakna. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan berjalan di dalam kekudusan. Rasakan dan alamilah bahwa berjalan di dalam kekudusan itu sangat indah. Dan di situ kita akan dapat memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati.